Dan pada akhirnya Sultan Muhammad Daud Shah sebagai sultan terakhir di Aceh itu terpaksa harus menyerah kepada Belanda karena anak dan istrinya disandra. Ya. Ini ada surat, ya, surat nasihat-nasihat Habib Abdurrahman Az-Zahir untuk pemerintah Belanda, tertulis dan tertanggal pada Oktober 1884. Bagaimana itu? Yang pertama, disebabkan oleh rasa sayang yang ikhlas terhadap pemerintah Belanda, ingin mengatakan tulus, bersahabat, itu kan sayang terhadap pemerintah Belanda, kan? Padahal dia masih jadi salah satu pejabat Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh, dan Aceh lagi dalam keadaan perang itu ya. Kalau yang namanya perang itu Pak Yusuf, antara kawan dan lawan harus jelas. Harus jelas. Nah, kalau kawan itu merapat ke lawan, namanya apa? Nah, itu menurut Anda apa tuh? Nah, apa itu? Apakah sebagai pahlawan atau pengkhianat? Tulis komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada Suwa TV, Perang Aceh, di situ peranan Senok Horgronya sangat besar. Bagaimana memporak-porandakan, istilahnya ya, tanda kutip, bagaimana Senok Horgronya ini mengumpulkan informasi-informasi penting. Bagaimana Belanda untuk melakukan infiltrasi, bagaimana Belanda bisa masuk ke jantung pertahanan. Peran Senok Horgronya di dalam buku-bukunya itu luar biasa. Dan sebagaimana kita ketahui, Perang Aceh itu penuh intrik, penuh dinamika. Sehingga kalau kita lihat di ujungnya di sini, bahwa perang pertama yaitu Jenderal Kohler, ya, itu tewas waktu itu. Walaupun Belanda menguasai Masjid Agung Baitur Rahman, yaitu tahun 1873, 6 April 1873, Belanda berhasil merebut Masjid Raya Baitur Rahman yang dijadikan kubu pertahanan oleh pejuang Aceh pada tanggal 14 April 1873. Tetapi Jenderal Kohler tewas tertembak dalam pertempuran ini, sehingga seluruh pasukan Belanda ditarik kembali ke Batavia. Artinya Belanda pada perang pertama dengan rakyat Aceh itu kalah. Betul. Tetapi dengan dinamika dan intrik, kemudian di situ ada peran Senok Horgronya, kemudian juga ada Habib Abdurrahman Az-Zahir. Betul. Ini kedua sosok ini ternyata sosok yang penting. Sehingga Sultan Muhammad Daud Shah, sultan terakhir kerajaan Aceh, akhirnya berhasil ditahan oleh Belanda karena intrik-intrik, karena anak dan istrinya disandra, sehingga terpaksa menyerah terhadap Belanda. Oke, Tad, di sini kita akan mengulas siapa Habib Abdurrahman dan bagaimana hubungannya dengan Senok Horgronya. Ya, terima kasih. Saya baca banyak referensi, diantaranya karya Senok Horgronya sendiri, lalu kemudian di buku ini, buku resmi ya, yang diterbitkan di Medanka, Sejarah Perlawanan Aceh Terhadap Kolonial, yang terbit tahun 82. Memang ada salah satu tokoh ya yang sudah disebutkan oleh Pak Yusuf, yaitu Habib Abdurrahman Az-Zahir. Dikenalnya seperti itu. Nah, beliau itu aslinya orang Arab, Pak Yusuf. Ya, oke. Tinggal di Mekah. Nah, lalu kemudian ketika di Mekah, setiap ibadah haji atau musim haji, sering ketemu orang-orang Nusantara, orang-orang Indonesia, khususnya orang-orang Aceh. Dan orang-orang Aceh ya pada umumnya juga Nusantara, Muslim Nusantara itu orangnya ramah, sopan. Kalau ada seorang ulama alim Arab itu betul-betul menghormati. Nah, ketika bertemu dan berinteraksi sering ya, Habib Abdurrahman Az-Zahir itu merasa tertarik
gitu. Ya, ya, ya. Tertarik dengan kepribadian orang Aceh yang menghormati dia. Lalu satu waktu dia ikut rombongan Aceh ke Aceh. Dari Arab nih Pak Yusuf. Ya, ini betul, lahir betul. di Arab, hidup di Ya, ya. Arab, lalu ke Aceh gitu. Nah, lalu kemudian di Aceh, karena orang Aceh itu orangnya baik-baik, lalu kemudian semangat keislamannya tinggi. Nah, lalu ada orang Habib Abdurrahman Az-Zahir ini dihormati, dan Habib Abdurrahman Az-Zahir lalu kemudian secara bertahap bisa masuk ke jantung kekuasaan. Oke, jadi Habib Abdurrahman itu kemudian ke Aceh, kemudian di Aceh, kemudian dia berhasil memikat para raja Aceh, para sultan Aceh. Itu tahun berapa itu? Ada di buku apa? Oh, ada. Ini Ya, ya. di apa namanya di tahun di sini tahun 1295 ya, atau 1884 lah ya. Ya, 1884 Habib Abdurrahman itu sudah menduduki jabatan apa di situ? Menteri Luar Negeri. Istilahnya Menteri Luar Negeri lah. Menteri Luar Negeri. Ya. Nah, sebentar. Tapi di sini disebutkan sejak tahun 1870. Ya, sejak tahun 1870, sorry. 1870 itu Habib Abdurrahman itu sudah menjadi Menteri Luar Negeri untuk diplomasi dengan negara-negara yang lain, khususnya Turki Utsmani. Gitu. Kalau dulu mungkin luar negeri, pokoknya urusan luar lah gituan ya. Istilahnya urusan luar lah ya. Istilahnya sekarang itu diplomat lah. Ya, diplomat lah. Diplomat urusan luar. Nah, ini disebutkan karena dia itu bukan orang asli Aceh, bukan orang asli Indonesia, lahirnya di Arab, sehingga dijelaskan di dalam buku sejarah ini, dia itu aventurir politik. Oh, ya, petualang politik gitu aja. Ya, jadi lebih merupakan aventurir politik daripada tanggung jawab kepada negaranya. Oke. Jadi walaupun dikasih jabatan yang mentereng gitu kan oleh sultan, tetapi ya tetap saja karena petualang politik. Nah, kemudian bertemu dengan Sunan Khargonya di Mekah, begitu. Nah, lalu kemudian ketemu dengan Sunan Khargonya itu kisahnya gini, Pak Yusuf. Nah, Aceh itu kan perang 1873 ya sampai 1912. Iya, betul. Ya, kan? Nah, ini Habib Abdurrahman Az-Zahir ini sudah menjadi diplomat Aceh 1870. Nah, ketika 1973 itu mau perang nih dengan Belanda Aceh. Lalu Sultan Aceh mengutus Habib Abdurrahman Az-Zahir untuk melakukan perjalanan ke Turki Utsmani. Iya. Yang tujuannya agar Turki Utsmani itu membantu Kesultanan Aceh dalam menghadapi kolonial Belanda. Gitu. Nah, tapi dalam perjalanan itu kan butuh berbulan-bulan bahkan tahun. Dulu pakai kapal laut, Pak Yusuf. Ya kan? Kalau sekarang mungkin sehari sudah nyampe. Jadi, nah, tapi sebelum ke Turki Utsmani, Habib Abdurrahman Az-Zahir ini ke Mekah dulu kan? Singgah dulu di Mekah, istirahat, lalu kemudian baru ke Turki Utsmani. Ya. Nah, tapi sebelum ke Turki Utsmani, karena ini kan berbulan-bulan sudah perang nih. Belanda. Aceh, Belanda dengan Aceh perang. Nah, lah pada tadi itu yang dijelaskan Pak Yusuf, Aceh menang. Berhasil memukul mundur Jenderal Kohler. Jenderal Kohler mati. Lalu tarik semua ke Batavia. Nah, pada waktu itu kan Belanda itu pusing. Ini bagaimana cara mengalahkan Aceh? Mengalahkan Aceh. Nah, lalu Sunan Khargonya tahu bahwa ini diplomat Aceh itu sedang
melakukan perjalanan ke Turki Utsmani yang saat ini pada waktu itu ada di Mekah. Iya, iya, iya. Nah, tapi apa namanya, yang ini kalau dalam referensi Sunok Hurgonye, Iya, ya. itu anehnya ya, yang datang itu bukan Sunok Hurgonye ke Habib Abdurrahman Az-Zahir, tapi Habib Abdurrahman Az-Zahir sendiri yang menemui Sunok yang ingin melakukan apa, bekerja sama dan bahkan meminta sebagai penasehat untuk Hindia Belanda dalam mengalahkan Aceh. Karena dia tahu dalemannya Kesultanan Aceh. Karena dia tahu dalam Kesultanan Aceh. Nah, di Luar sini biasa ituan ya. Iya. Makanya di sini nih. Di sini jelaskan nih Pak Yusuf. Iya. Nah, ini selama pemukimannya di Arab pada tahun 1884. Iya. Nah, pada waktu itu berarti Masih perang? ya masih perang kan, selesai perang 1912. Iya. Nah, di Konsulat Jenderal Belanda di Jeddah, Sunok Hurgonye berjumpa dengan seorang tamu berbangsa Arab, Habib Abdurrahman Az-Zahir. Iya. Tokoh tersebut sewaktu di Aceh telah memainkan peranan penting sebagai pelaksana pemerintah sultan. Tetapi oleh pihak Belanda disingkirkan dari medan politik di Aceh dengan mendapatkan pembayaran pensiun. Pensiun dini ya. Jadi pensiunan itu berapa tuh? Berapa gulden tuh? 1.000 gulden. Wah, luar biasa itu kan. Nah, meski Habib Abdurrahman tidak berjanji tidak akan mencampuri urusan Aceh lagi, ia menyatakan, menyatakan kepada Sunok bahwa ia bersedia dengan senang hati untuk menyusun sebuah nasihat kepada pemerintah pusat Hindia Belanda mengenai masalah Aceh. Jadi dia memberikan nasihat-nasihat, bagaimana strateginya, bagaimana tentang budaya Aceh dan lain sebagainya di situ kan ya? Iya. Nah, nih Sunok mengatakan, Habib Abdurrahman mengatakan ia mengerti bahwa orang Aceh yang memang merupakan Muslim yang taat, ya kan, akan puas jika seluruh pemerintahan dalam negeri diatur oleh seorang tokoh yang beriman, meskipun ia berada di bawah pengawasan pemerintah Belanda. Iya. Nah, jadi sejak saat itu Habib Abdurrahman Az-Zahir ini menjadi penasehat Hindia Belanda melalui Sunok untuk bagaimana menjinakkan Aceh. Iya. Kalau saya lihat itu ya penjelasan Anda di situ bahwa Sunok Hurgonye terus kemudian ketemu dengan Habib Abdurrahman yang notabene dia adalah salah satu pejabat lah katakan ya, pejabat dari Kesultanan Aceh. Kemudian dia ke Mekah lagi dan disitulah di Jeddah ya mengatakan bahwa Said Abdurrahman atau Habib Abdurrahman siap untuk membantu Belanda dalam mungkin fatwa-fatwa, bukan fatwa, mungkin nasihat-nasihat bagaimana cara menjinakkan Sultan, bagaimana budaya Aceh, bagaimana strategi dan lain sebagainya. Sehingga kalau saya lihat penjelasannya di situ, Sunok Hurgonye dan pemerintahan Belanda mendapatkan insight tentang bagaimana cara mengalahkan pemerintahan Aceh. Iya, betul. Nah, begitu ya? Betul. Ya, oke. Ya, pemirsa, sebagaimana diketahui perang Aceh memang luar biasa dahsyat. Pahlawan-pahlawan Aceh kalau dilihat dari buku di sini, ini banyak sekali, ini ada kuburan-kuburan massal, mungkin sampai sekarang pun masih ada gitu kan ya, kuburan massal para pahlawan suhada di sini. Dan pada akhirnya Sultan Muhammad Daud Shah sebagai sultan terakhir di Aceh itu terpaksa harus menyerah kepada Belanda karena anak dan istrinya disandra. Ya, itulah. Dan ini ada surat, surat nasihat-nasihat Habib Abdurrahman Az-Zahir untuk pemerintah Belanda, tertulis dan tertanggal
pada Oktober 1884. Bagaimana itu? Yang pertama, ya ini nasihat Habib Abdurrahman Az-Zahir untuk pemerintah Hindia Belanda ya. Yang pertama, disebabkan oleh rasa sayang yang ikhlas terhadap pemerintah Belanda, saya hendak menyatakan pikiran-pikiran saya supaya didengarkan dengan adil, secara singkat dan tidak resmi, tetapi sebagai tanda pemberitahuan yang tulus dan bersahabat. Artinya dia ingin mengatakan tulus, bersahabat, iya, itu kan sayang terhadap pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda kan. Padahal dia masih jadi salah satu pejabat Ya, Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh, dan Aceh lagi dalam keadaan perang. Gitu ya. Gitu. Nah, Teganya, ini apa? Teganya ini. Teganya. Nah, ini apa? Kalau yang namanya perang itu Pak Yusuf, antara kawan dan lawan harus jelas. Harus jelas. Nah, kalau kawan itu merapat ke lawan, namanya apa? Nah, itu menurut Anda apa tuh? Nah, apa itu? Nah, pemirsa bagaimana itu? Apakah sebagai pahlawan atau pengkhianat? Dan Oke. dilanjut Pak Yusuf. Nah, ini kan panjang sekali, tapi inti-intinya saja ya Pak Yusuf. Yang pertama, apa namanya, di dalam surat ini Habib Abdurrahman Az-Zahir menyarankan agar pemerintah Belanda itu mengangkat ya pegawai-pegawainya di Aceh itu dari orang-orang yang memiliki trah dari sultan. dari bukan hanya sultan, tapi orang-orang yang terpandang. Oke. Tuh, dari para ulama atau para keturunan Arab yang dianggap sakral menurut mereka gitu. Iya, iya. Nah, jadikanlah mereka itu ya dari kesultanan atau darah biru untuk menjadi pegawai. Iya. Nah, yang kedua, mereka itu harus diikat dengan undang-undang dan peraturan-peraturan. Iya, iya. Yang ketiga, peraturan-peraturannya itu, yang pertama, agar tidak mengganggu kepentingan Belanda. Iya. Dan yang kedua, undang-undang itu bagaimana caranya agar pegawai-pegawai itu patuh terhadap Belanda. Oke, ya. Nah, jadi itu nasihat-nasihat karena menurut Habib Abdurrahman, sepengetahuan dia bahwa orang Aceh itu baru tunduk kepada ulama, kepada umat Islam yang terpandang, tokoh Islam yang terpandang. Oke, jadi itulah gituannya, makanya kerabat-kerabat ulama dan sebagainya itu dijadikan pegawai, kemudian biar dilihat rakyat nurut. Kemudian tetapi gituan ada klausal ikatan bahwa Anda harus menurut kompromi terhadap Belanda, tidak melawan Belanda. Nah, itu di situ intinya ya surat itu. Surat itu intinya seperti itu. Ya, oke. Dan ini yang paling kena di hati itu. Ada satu buku yang lupa saya bawa, itu judulnya Asal Usul Perang Aceh. Itu dikarang oleh Anthony Wright. Iya. Anthony Wright mengatakan bahwa pada akhirnya katanya Habib Abdurrahman Az-Zahir, keturunan orang suci, memilih jalan yang tidak suci. Wah, di hati saya itu. Makhluk gitu. Kalau bahasa orang Jawanya itu. Dasar ini. Itu seorang orientalis mengatakan bahwa Habib Abdurrahman keturunan orang suci, tetapi memilih jalan yang tidak suci. Artinya seharusnya Habib Abdurrahman sebagai yang dipercaya oleh Sultan Aceh mempertahankan atau melakukan lobby politik bagaimana Sultan Aceh itu memenangkan pertarungan atau pertempuran. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Bahkan dalam komentar-komentar Habib Abdurrahman Az-Zahir itu tanda kutip putus asa terhadap Aceh. Dia mengatakan Aceh sepertinya sudah tidak ada masa depan lagi Kesultanan Aceh ini. Oke, maka dia memilih dia memilih berbelok untuk bergabung dengan Belanda. Belanda, seperti itu. Ya, oke pemirsa, pada Suara TV itulah perang Aceh. Dimanapun perang selalu ada pahlawan dan pecundang dimanapun. Baik di dalam peperangan sahabat dan lain sebagainya, juga peperangan
di Aceh ternyata ada problematika yang tercatat di dalam sejarah. Bagaimana peran Senokor Gronje, bagaimana perang Habib Abdurrahman terhadap intrik-intrik politik di dalam perang antara Aceh dan Belanda. Oke pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Al-Ustadz Mukti Ali Kushairi LCMA, Ketua Lembaga Bahsul Masail PWNU DKI Jakarta. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suha TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.